Arya Penangsang episode sebelumnya, diutusnya seorang pemuda oleh Ratu Kalinyamat untuk menyampaikan kabar kepajang kepada Adipati Adiwijaya bahwasanya Ratu Kalinyamat telah selamat. Ratu Kalinyamat meminta kepada Adipati Adiwijaya agar mengirimkan beberapa prajurit pilihan untuk mengantarkannya pulang ke Jepara. Tujuan Ratu adalah menuju sebuah gua rahasia dan bertekad akan melakukan Topo Udo. Ratu Kalinyamat tidak akan mengenakan pakaian selembar pun sebelum Arya Penangsang mati terbunuh. Selamat datang di kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Kali ini kita akan membahas kisah legenda Arya Penangsang dalam episode kelima. Selamat menyaksikan. Topo Udo atau Tapa Telanjang Ratu Kalinyamat. Jepara kini telah dikuasai oleh Jipang Panolan. Bila Ratu Kalinyamat nekat kembali ke Jepara, itu sama saja dengan Ulo Marani Kepo atau mencari mati. Ulo Marani Kepo adalah istilah Jawa yang artinya kurang lebih seekor ular malam mendekati tongkat pemukul yang hendak dipergunakan untuk meremukkan kepalanya. Begitulah Adipati Adiwijaya berpendapat. Namun Nimas Sekaring Kedaton malah berpendapat lain. Saat ini malahan tempat yang dirasa paling aman bagi kakak kandungnya memang hanyalah wilayah Jepara. Karena walaupun Jepara memang telah dikuasai Jipang Panolan, namun Ratu Kalinyamat bagaimanapun juga telah hafal setiap jengkal tanah Jepara. Bahkan Nimas Sekaring Kedaton dulu pernah mendengar bahwa kakak kandungnya memang memiliki tempat rahasia yang khusus, tempat yang kerap kali dia pergunakan untuk menyepi dan bertapa. Hanya Ratu Kalinyamat dan almarhum suaminya, Sunan Kalinyamat saja yang tahu di mana letak tersebut. Para prajurit Jepara pun tidak seorang pun yang mengetahuinya. Konon letaknya berada di sekitar Gunung Danaraja. Mungkin jika benar Ratu Kalinyamat berniat untuk menyembunyikan diri di sana, pihak Jipang dapat dipastikan tidak akan bisa menemukannya. Ki Mas Monco, Ki Wilo, dan Ki Wuragil condong menyetujui pendapat Nimas Sekaring Kedaton. Apa yang telah diputuskan oleh Ratu Kalinyamat tentunya memang sudah dipertimbangkan secara masak. Mungkin selain beliau berniat untuk menyembunyikan diri di tempat yang paling aman, menurut beliau diam-diam sang ratu juga bisa mengkoordinasikan kekuatan dari para pendukungnya yang masih ada di sana. Siapa saja mereka, tentunya hanya Ratu Kalinyamat yang tahu. Ratu Kalinyamat lebih bisa berbuat sesuatu di Jepara daripada jika sang ratu memilih bersembunyi ke Pajang. Begitu menurut pendapat Ki Mas Monco. Setelah berunding cukup lama, pada akhirnya Adipati Adiwijaya memutuskan memenuhi semua permintaan Ratu Kalinyamat. Dikirimkannya 20 prajurit khusus pilihan dari Pajang dengan menyamar sebagai rombongan penari keliling, dengan membawa seperangkat gamelan sebagai bagian dari aksi penyamaran, ditambah 5 orang pelayan wanita yang menyamar sebagai para penarinya. Maka di hari yang telah ditentukan berangkatlah mereka. Di setiap tempat mereka sengaja menggelar pertunjukan, hal ini demi untuk mengelabui para mata-mata Jipang. Sekiranya keberadaan mereka tengah menjadi perhatian mereka, dan pada akhirnya sampai juga mereka di desa di mana Ratu Kalinyamat tengah menyembunyikan diri. Ratu Kalinyamat lantas ikut rombongan Pajang tersebut dan meninggalkan desa di mana selama ini sang ratu telah dirawat untuk menuju ke Jepara. Dalam perjalanan ke Jepara, rombongan tersebut juga kerap menggelar pertunjukan.
namun sang ratu sengaja tidak tampil ke muka umum. Hingga pada akhirnya rombongan ini selamat sampai ke Gunung Danaraja. Ratu Kalinyamat dan rombongan segera menuju gua rahasia yang selama ini sangat dirahasiakan oleh sang ratu. 20 prajurit pilihan Pajang bertugas menjaga keselamatan sang ratu. Sedangkan 5 orang pelayan wanita bertugas melayani kebutuhan sang ratu. Sedangkan Ratu Kalinyamat sendiri segera memilih tempat yang tepat, tempat yang tersembunyi dan agak gelap. Sang ratu pun untuk sejenak beristirahat di sana sembari menunggu malam menjelang. Begitu malam telah turun, sang ratu dengan diantar 5 pelayan wanita keluar dari gua menuju Sungai Gajahan yang terletak tak jauh dari sana. Sang ratu membersihkan diri di sungai tersebut. Selesai membersihkan diri, beliau kembali ke dalam gua. Di tempat yang telah dipilih, sang ratu melepas seluruh busananya hingga telanjang bulat. Rambut panjangnya diurai sedemikian rupa hingga menutupi bagian payudaranya. Ratu Kalinyamat duduk bersila. Sang ratu bertekad tidak akan mengenakan busananya lagi sebelum Arya Penangsang mati. Tempat tapa telanjang atau Topo Wuto Ratu Kalinyamat hingga sekarang menjadi tempat ziarah. Terletak di desa Danaraja, Jepara bagian utara, dan Sungai Gajahan masih tetap mengalir di sana. Dalam kondisi seperti itu, hanya pelayan wanita saja yang diperbolehkan mendekati beliau. Diam-diam walaupun Ratu Kalinyamat juga tengah menjalani topo telanjang, melalui ke-20 prajurit pilihan yang menjaganya, Ratu Kalinyamat mencoba menghubungi beberapa mantan petinggi Jepara yang masih loyal kepadanya. Beberapa mantan pejabat tersebut diam-diam pula bertandang menghadap ke Gunung Danaraja. Dari sini koordinasi mulai dibangun kembali. Ratu Kalinyamat perlahan dan pasti mulai merapatkan barisan para pendukungnya. Kekuatan Jepara yang bercerai-berai akibat gempuran Jipang Panolan diam-diam mulai menyatu kembali. Sementara itu, Arya Penangsang sudah bersiap menyerang Pajang. Namun Sunan Kudus masih menghalanginya. Pajang terlalu kuat untuk diperangi saat ini. Seluruh kekuatan Islam Abangan, bahkan sedikit banyak kekuatan Siwa Buddha, kini telah merapat dalam satu barisan di bawah Panji, Kadipaten Pajang. Jika Dewan Wali Songo sudah jelas-jelas memberikan dukungan kepada Jipang, maka penyerangan ke Pajang tidaklah menjadi masalah. Karena sudah dapat dipastikan Cirebon dan Banten mau tidak mau akan ikut memperkuat barisan Jipang manakala Dewan Wali telah mengeluarkan fatwanya. Kekuatan Pajang sebenarnya terletak pada sosok Jaka Tingkir sebagai pewaris tahta Majapahit. Sosok Adipati Pajang ini mampu memberikan semangat romantisme yang luar biasa akan kejayaan Majapahit. Baik pengikut dari Siwa Buddha maupun Islam Abangan, mereka semua sangat-sangat mengagungkan Majapahit. Sunan Kudus memberikan solusi, jika Jaka Tingkir berhasil dibunuh, maka dapat dipastikan kekuatan Pajang akan terpecah-pecah. Model pembunuhan seperti yang pernah dilakukan kepada Sunan Prawoto yang berhasil dengan gemilang, tidak ada salahnya dicoba untuk dilakukan sekali lagi kepada Adipati Pajang tersebut. Arya Penangsang merespon solusi yang dianjurkan oleh Sunan Kudus. Dipilihnya 4 orang anggota prajurit Sureng, prajurit khusus Jipang Panolan untuk menjalankan tugas rahasia tersebut. 4 anggota prajurit pilihan yang diambil dari anggota pasukan khusus segera ditugaskan menuju Pajang. Konon, Jaka Tingkir adalah sosok manusia dikdaya yang tubuhnya kebal senjata tajam. Maka sekali lagi, keris Kiai Brongot Setan Kober yang berhasil direbut dari dalam kereta kencana Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat dikala penyerangan kepada kedua bangsawan tersebut tempo hari, kini dibekalkan kepada 4 orang prajurit tersebut.
Dengan menyamar sebagai pedagang keliling, 4 orang prajurit khusus Jipang Panolan tersebut segera berangkat menuju Pajang. Beberapa mereka menempuh perjalanan dan akhirnya sampai juga di ibu kota Kadipaten Pajang. Selama 3 hari mereka menyamar sebagai pedagang keliling, sembari berpura-pura menjajakan dagangan berupa pakaian-pakaian jadi mereka mencoba mencari informasi seputar kondisi dan situasi Kadipaten. Sebagai seorang prajurit khusus yang telah terlatih, mereka dengan sangat cepat mampu menandai di mana titik-titik lemah penjagaan Kadipaten Pajang. Setelah yakin akan hasil penyelidikannya, maka pada hari keempat, tepat tengah malam, mereka segera memulai aksinya. Malam itu, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani belum tertidur. Keduanya masih terjaga sambil berbincang-bincang. Namun mendadak, baik Ki Ageng Pamanahan maupun Ki Juru Martani merasakan perubahan suasana yang aneh. Kondisi Kadipaten tiba-tiba terasa senyap. Bahkan suasana burung-burung malam yang sesekali terdengar kini mendadak tidak terdengar sama sekali. Seolah seluruh makhluk penghuni malam telah hilang begitu saja, entah kemana. Bahkan jangkrik pun tiba-tiba tidak memperdengarkan suara khasnya. Suasana yang terasa aneh seperti itu membuat kedua orang ini waspada. Ki Juru Martani berbisik kepada Ki Ageng Pamanahan bahwa sepertinya ada orang yang tengah menebarkan kekuatan gaib ilmu sirep, yaitu sejenis ilmu yang dipergunakan untuk membuat orang lain tertidur pulas bagaikan mati. Ki Ageng Pamanahan segera memutuskan untuk keluar dari bilik pribadi dengan diikuti oleh Ki Juru Martani. Keduanya segera berkeliling area Kadipaten. Di dalam bilik peraduan, Adipati Adiwijaya juga merasakan perubahan suasana yang misterius tersebut. Malam itu, sang Adipati tidur dengan ditemani 4 orang istri selir. Keempat istri selir nampak pulas tertidur di sisi kanan dan kiri sang Adipati. Mereka tertidur bagaikan mati. Hanya tinggal Adipati Adiwijaya saja yang terjaga dengan benak dipenuhi tanda tanya. Ada sesuatu yang tengah terjadi. Sang Adipati kini mulai meningkatkan kewaspadaannya dengan tetap berbaring telentang. Adipati Adiwijaya sengaja menyelimuti tubuhnya dengan selembar kain kemben. Situasi sangat-sangat senyap. Mendadak dari arah pintu kamar lamat-lamat terdengar bunyi berisik. Mata sang Adipati nyalang melirik ke arah pintu kamar. Jelas dari arah luar ada orang yang sengaja berusaha masuk secara paksa ke dalam. Sang Adipati waspada dengan tetap dalam posisi telentang, berselimutkan kain kemben. Sang Adipati siaga sepenuhnya. Tidak lama berselang, 2 orang bercadar berhasil membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Yang seorang segera bergerak ke arah pembaringan dan yang seorang tetap menjaga pintu. Terlihat keris dihunus dari warangka. Berkilat sesaat tertimpa cahaya pelita kamar. Dengan memegang keris terhunus dan berjalan mengendap-endap, salah seorang bercadar mendekati pembaringan Adipati Adiwijaya. Begitu jarak sudah sedemikian dekat dengan tubuh sang Adipati, orang bercadar tersebut secepat kilat menikamkan keris ke dada sang Adipati. Keris terayun nyalang mengarah dada. Namun terjadi keanehan. Tusukan yang sedemikian tepat dan mematikan tersebut mental bagaikan mengenai lempengan besi padat. Dada sang Adipati sama sekali tidak terluka sedikit pun. Hanya kain kemben yang dijadikan selimut tersingkap. Orang bercadar yang menusukkan keris terkejut. Sekali lagi dihunjamkannya keris ke arah yang sama, dan sekali lagi pula keris mental bagai mengenai lempengan logam. Di saat itu Adipati Adiwijaya mendadak membuka mata nyalang dengan menggeram marah. Adipati Adiwijaya segera menjajakan kakinya ke dada orang bercadar yang berusaha hendak menusukkan keris sekali lagi ke arah tubuhnya.
Jejakan kaki sang adipati tepat mengenai dada. Tubuh orang bercadar terdorong ke belakang, lantas jatuh menimpa perabotan kamar, diiringi bunyi gaduh yang nyaring. Bunyi gaduh akibat jatuhnya orang bercadar menimpa perabotan kamar membuat keempat istri selir terbangun. Kontan begitu menyadari ada dua orang lain yang tengah hadir di dalam kamar, mereka langsung menjerit ketakutan. Dengan bertelanjang dada, Adipati Adiwijaya bangkit dari pembaringan dan langsung menyambar sebuah keris yang menyandar di sudut dinding. Adipati Adiwijaya menghunus keris tersebut seketika. Salah seorang bercadar yang sedari tadi menjaga pintu tanpa menunggu waktu langsung menyerang sang adipati. Perkelahian segera terjadi. Kegaduhan pun tercipta diiringi jerit ketakutan keempat istri selir yang kini nampak berdiri di pojok kamar. Tusukan keris bisa dihindari oleh Adipati Adiwijaya, bahkan dengan tak terduga keris di tangan sang adipati cepat menukik ke arah perut. Orang bercadar kaget begitu cepat serangan tersebut. Dia berusaha menghindar selekasnya, namun karena terlalu cepatnya serangan, kulit perutnya pun tergores juga. Di balik cadarnya, dia meringis kesakitan. Salah seorang yang sedari tadi terjatuh kini bangkit berdiri dan langsung menyerang. Kegaduhan kembali terjadi lebih dari semula. Namun bagaimanapun juga, kedua pasukan khusus Ureng Jipang Panolan ini diam-diam harus mengakui sosok Adipati Adiwijaya memang tangkas dan terengginas dalam bermain silat. Belum lama pertempuran terjadi karena terpancing suara gaduh dan jeritan para selir yang berselang-seling dengan teriakan-teriakan dari mereka yang tengah berkelahi. Beberapa pasukan pengawal adipati merangsak masuk ke dalam kamar. Nampak Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani langsung ikut meleburkan diri dalam kegaduhan. Sang adipati berteriak nyalang, "Jangan bunuh, tangkap hidup-hidup." Apa daya dua orang menghadapi beberapa prajurit pengawal Adipati Pajang. Begitu tombak-tombak Pajang yang runcing terarah ke tubuh mereka, mau tak mau mereka menghentikan serangannya dan langsung duduk bersimpu. "Kangjeng Adipati, saya juga telah membekuk dua orang lain yang berada di luar," ujar Ki Ageng Pamanahan sembari menyembah. "Kurung mereka untuk sementara waktu, obati luka-luka mereka besok pagi. Hadapkan semuanya padaku." Ki Ageng Pamanahan menyembah lantas memerintahkan dua orang prajurit pengawal untuk mengikat tangan kedua orang bercadar yang kini tengah duduk bersimpu. Keduanya lantas digiring keluar kamar dan dibawa ke pakunjaran atau tempat kurungan. Malam itu Adipati Adiwijaya terpaksa harus tidur di kamar permaisurinya. Nimas Sekaring Kedaton yang jadi ikut terbangun akibat kejadian tersebut. Malam itu seisi Kadipaten Pajang geger. Keesokan harinya, keempat orang yang semalam tertangkap dihadapkan secara khusus kepada Adipati Adiwijaya. Mereka menundukkan muka menunggu jatuhnya hukuman mati yang pasti akan diberikan oleh Adipati Adiwijaya. Di sana Ki Mas Monco, Ki Wilo, Ki Wuragil, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani ikut hadir berikut beberapa prajurit pengawal. Adipati Adiwijaya pun angkat suara, "Dimas Pamanahan, bagaimana hasilnya?" Ki Ageng Pamanahan menyembah sejenak dan menjawab, "Kasinggihan dalam Kangjeng, keempat orang ini adalah prajurit Sureng dari Jipang Panolan." Nampak kemudian Ki Ageng Pamanahan mengeluarkan benda terbungkus kain putih dari balik bajunya. "Mohon Kangjeng memeriksa benda ini." Begitu benda telah lepas dari penutupnya, memerahlah wajah sang adipati. Bibirnya tanpa sadar bergumam, "Kiai Brongot Setan Kober." Suara sang adipati menambah keterkejutan semua yang hadir. Di tangannya kini tergenggam sebilah keris yang tak lain adalah Kiai Brongot Setan Kober, keris pusaka milik Sunan Kudus yang telah diberikan kepada Arya Penangsang. Ditunjukkannya keris di tangan kepada Ki Mas Monco. Ki Mas Monco memincingkan mata, memperhatikan keris tersebut lekat-lekat, sembari menarik nafas. Wajah Ki Mas Monco bersemu merah. "Bagaimana Kang Mas?" tanya Adipati Adiwijaya. Ki Mas Monco diam sesaat kemudian dia menjawab,
Terserah Dimas Adipati, ini sudah keterlaluan. Keris lantas diserahkan kembali kepada Ki Ageng Pamanahan. Kini kembali Adipati Adiwijaya memperhatikan 4 orang prajurit Sureng Cipang Panolan. Sang Adipati dengan suara tertahan menanyakan langsung kepada keempat prajurit di hadapannya, benarkah Arya Penangsang yang telah memerintahkan mereka? Salah satu prajurit yang ditunjuk untuk menjawab dengan terbata-bata membenarkan akan hal itu. Suasana menjadi bertambah tegang. Adipati Adiwijaya menghela nafas, lantas berkata, "Kalian orang Cipang, kali ini aku ampuni nyawa kalian." Mendengar titah sang Adipati, semua yang mendengar tidak menduga sama sekali. Lantas kembali sang Adipati berkata, "Pulanglah kembali ke Cipang Panolan, tapi Kiai Brongot Setan Kober aku ambil, dan kepulangan kalian akan aku beri bekal emas, permata, dan uang keteng yang banyak. Katakan kepada Arya Penangsang, tidak mudah membunuh Jaka Tingkir." Keputusan sudah diturunkan, tidak ada lagi yang berani membantah. Keesokan harinya, keempat prajurit Sureng dari Cipang Panolan dihantarkan oleh prajurit khusus pengawal Adipati keluar dari ibu kota Pajang untuk pulang kembali ke Cipang Panolan. Betapa malu keempat orang prajurit Sureng tersebut mendapat perlakuan semacam itu. Sunan Kudus selanjutnya akan mengirimkan undangan khusus secara pribadi kepada Adipati Pajang. Nantikan kisah legenda Arya Penangsang dalam episode selanjutnya. Terima kasih sahabat Mawas Diri semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini supaya kalian tetap dapat notifikasi video terbaru dari kami. Thank you for watching and see you the next video. Salam sejahtera.